Pemirsa, BBM langka, antrian panjang kendaraan terjadi di SPBU di sejumlah daerah. Ya, bahkan akibat langka pemirsa, harga BBM di kios eceran di Aceh Singkil, Aceh naik menjadi Rp20.000 per liternya. Antrean panjang kendaraan terjadi di sebuah SPBU di Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Antrean kendaraan tersebut disebabkan akibat kelangkaan BBM di sejumlah SPBU di wilayah tersebut. Warga rela mengantri panjang karena khawatir tidak kebagian BBM disebabkan stok habis. Sejak Jumat malam, banyak pengendara terpaksa membeli BBM dari pedagang eceran. Namun stok di kios-kios kecil ikut ludes dan harga naik hingga Rp20.000 per liter. Udah lama saya nunggu Pak, udah lapar saya ini Pak. Jam 7. Oh jam 7 ya, antriannya. Ya ini diharap mudah-mudahan jangan sempat habis lah. Iya. Sampai ke tempat tujuan masih ada. Karena saya udah lapar ini Pak. Sementara menurut pengawas lapangan SPBU Singkil, kelangkaan ini disebabkan akibat berkurangnya pasokan yang diterima mencapai 50% akibat kendala distribusi dari Medan hingga kerusakan mobil tangki yang mengakibatkan pasokan terganggu. Dari Aceh Singkil, Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Antrian panjang kendaraan di SPBU akibat kelangkaan BBM bersubsidi juga terjadi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Ya, demi mendapatkan BBM bersubsidi, warga harus antri berjam-jam di SPBU di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Warga kesulitan memperoleh BBM bersubsidi jenis solar maupun premium. Bahkan warga mengaku kerap tidak kebagian BBM meski sudah lama antri. Menurut pihak SPBU, pasokan BBM bersubsidi dibatasi oleh Pertamina 8 ton per hari baik untuk solar maupun pertalite. Yang mau kerja kayak gini, aturan bisa dari pagi narik, udah. Ini udah siang belum lagi dapat solarnya bang kan? Kalau antri di SPBU berapa lama juga? Inilah dari pagi tadi mau 3 jam bang. Udah termakan lah 3 jam waktu kita mau kerja kan? Setiap hari habis bang. Sore ada kan, buka kita sampai malam bang. Habis? Habis. Oke, satu hari ini berarti nggak jual? Ya, nanti kalau ada datang minyak, jual langsung. Berapa memang pasokannya? Kadang ada 8. Ya pemirsa, karena ugal-ugalan, angkot jurusan Depok Parung menabrak minibus dan satu sepeda motor di Depok, Jawa Barat. Ya, akibatnya seorang pemotor terjepit di antara angkot dan minibus. Angkot ada motor tengahnya, ya Allah. Ya Allah, Rabbi. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan kota jurusan Depok Parung tersebut membuat suasana jalan mendadak riuh. Warga sekitar bersama pengguna jalan segera menolong korban. Ya Allah. Mereka berupaya mengevakuasi pengendara motor yang terjepit di antara minibus dan angkot. Tubuh pengendara motor tertimpa angkot. Minibus yang turut ditabrak angkot kondisinya ringsek dan bagian ban depan pecah. Sementara motor rusak parah, nyaris tak berbentuk. Seorang penumpang mobil pun akui masih syok karena benturan terasa sangat keras. Mobil, tolong ya, mobilnya berhenti, mobil. Itu tuh ya, motor bantuin. Nah, makin dia ngantem saya tuh mobil. Itu motor posisinya belum ditolongin, udah dilindas lagi sama dia. Tergencet dong berarti? Iya. Korban pengendara motor dievakuasi ke rumah sakit terdekat karena alami luka serius. Atas kejadian ini, warga menyoroti banyaknya angkot di kota Depok yang kondisinya sudah tak layak pakai. Namun belum ada langkah konkret Pemda Depok. Polisi telah olah TKP dan minta keterangan sopir angkot serta para saksi di lokasi untuk mengungkap penyebab kecelakaan. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky melaporkan. Sementara itu, alami remblong sebuah bus Trans Semarang menabrak ruko di turunan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah pemirsa, beruntung nggak ada korban jiwa pemirsa akibat peristiwa tabrakan ini.
Beginilah kondisi bus Trans Semarang usai kecelakaan tunggal menabrak sebuah ruko di Mijen, Kota Semarang. Tembok pembatas ruko jebol, material berserakan hingga kanopi rusak, sementara bus bagian depan ringsek parah. Kejadian bermula saat bus tanpa penumpang melaju dari arah Mijen menuju Semarang Kota untuk menguji mesin usai turun mesin. Saat tiba di turunan Mijen, mesin bus alami kendala hingga rem tak berfungsi, hingga akhirnya menabrak ruko dan sepeda motor yang terparkir. Baru turun mesin dari isi bensin, isi solar di pom Mijen, dan jalan pelan-pelan karena ada pasar Mijen, ada tempat penyeberangan ya. Kita berhenti, sudah diarahkan untuk jalan terus, kita pakai gigi 2 ke atas, dioper 3, baru mau belok, sudah macet panjang. Kita injak rem, 3 kali, 4 kali nggak berhenti, kita tarik rem nggak berhenti, lalu supir cari yang aman untuk menghindari korban banyak. Mikirku ada tembok bisa berhenti, ternyata masih lanjut. Iya. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, bus pun berhasil dievakuasi. Sementara kecelakaan dalam penanganan Satuan Lalu Lintas Polsek Mijen Semarang. Mau ke bawah itu cuma uji coba mesin setelah di kanvas dari bengkelnya Trans tersebut. Nggak ada korban jiwa ini ya, Dede? Tidak ada korban jiwa maupun luka. Jadi cuma kejadian ini kerugian materi aja. Akibat kecelakaan ini, lalu lintas dari arah Semarang menuju Mijen maupun arah sebaliknya mengalami kemacetan panjang karena bersamaan dengan jam pulang kerja. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Dari informasi kecelakaan, pemirsa, kita beralih ke informasi copet yang beraksi di acara yang dihadiri oleh Gubernur Pramono Anung di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Usai wajahnya viral, pelaku yang menyamar sebagai wartawan mengembalikan ponsel ke korbannya. Kawanan copet beraksi di depan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Peristiwa terjadi saat Pramono dan Rano hadir di puncak acara Abang None Jakarta di Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam. Keduanya beraksi dengan berpura-pura sebagai wartawan dan berbaur dengan para awak media yang tengah melakukan peliputan. Tertangkap kamera, 2 pria diduga pencopet tengah mengoper sebuah ponsel curian. Korban pencopetan bernama Farhan Fauzan, pegawai suku dinas pariwisata dan ekonomi kreatif Jakarta Barat. Kasus pencopetan berakhir damai setelah 2 pelaku yang sempat membawa ponsel korban akhirnya mengembalikan barang curian. Selanjutnya saya anggap kasus ini telah selesai, dikarenakan HP saya telah kembali dalam kondisi yang utuh. Saya berharap untuk masyarakat lainnya agar tetap berhati-hati terhadap barang pribadi. Dalam akun media sosialnya, korban juga menjelaskan ponselnya sudah kembali dalam kondisi utuh pada Sabtu malam. Pelaku yang mengembalikan barang curian menggunakan jasa kurir. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 2 pelaku curanmor di Bandar Lampung gagal beraksi usai terpergok warga. Ya, pelaku nekat melepaskan 6 kali tembakan untuk menyelamatkan rekannya yang tertangkap saat beraksi. Aksi nekat 2 pelaku curanmor di parkiran kantor Nusanet Jalan Cut Nyadin, Duren Payung, Bandar Lampung terekam kamera pengawas. Namun aksinya terpergok dan digagalkan oleh pegawai yang sudah mengawasi lewat kamera pengawas. Saat eksekutor berhasil ditangkap, rekan pelaku turun dari motor dan mengeluarkan senjata api. Pelaku melepaskan 6 kali tembakan ke arah kerumunan sambil menodongkan pistol dan menendang karyawan yang mencoba menahan rekannya yang tertangkap hingga berhasil kabur. Beruntung tidak ada korban tertembak, hanya 1 orang karyawan mengalami memar akibat ditendang pelaku. Polisi masih melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku yang aksinya meresahkan warga. Pemirsa, oknum kepala sekolah SD di Jember, Jawa Timur diduga menganiaya 2 siswanya hingga digeruduk orang tua murid. Nah, ini pemirsa, penganiayaan ini terjadi lantaran korban berisik saat guru menjelaskan mata pelajaran agama. Ya Pak, ini gimana? Terus?
Dua siswa laki-laki di SD negeri di Jember, Jawa Timur mengadu kepada orang tuanya telah mendapat tindakan kasar dari MK yang tak lain kepala sekolahnya. Digeplak banter parah. Satu siswa menangis kesakitan setelah mengadu disepak bagian kakinya, sementara satu lainnya mengaku ditampar. Tak terima atas ulah kepala sekolah, beberapa wali murid langsung mendatangi sekolah. Ya apa sih? Setelah mendengar pengakuan dari sejumlah siswa perempuan, kasus ini pun dilaporkan ke Polsek Tempur Rejo dan siswa yang menjadi korban divisum. Pihak wali murid yang awalnya akan menempuh jalur hukum akhirnya bersedia melakukan mediasi dan meminta agar oknum pelaku dimutasi. Hasilnya ternyata si wali murid yang dimohon tuntutannya tidak kemana-mana, dimohon dengan sangat Bapak, Mbak Desa, sampai kepada perwakilan yang saya minta kepala sekolah Pak Gopir untuk dipindah atau dimutasi. Kasus ini berakhir setelah pihak Dinas Pendidikan Jember berjanji memutasi oknum pelaku ke Dinas Pendidikan tanpa ada jabatan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang pekerja bangunan di Serang, Banten tewas tertimpa beton rumah yang sedang direnovasi. Ya, korban tewas terluka parah pada bagian leher. Proses evakuasi terhadap seorang pekerja bangunan tertimpa beton rumah warga di perumahan Taman Alam Lestari, Kecamatan Tak-Takan, Kota Serang, Banten berlangsung dramatis. Korban berinisial AS tertimpa beton bangunan rumah yang sedang direnovasi. Saat dievakuasi, korban dalam posisi terlentang di dalam drainase. Peristiwa naas itu terjadi ketika korban sedang melepas tiang bambu yang berfungsi sebagai penyangga beton bangunan rumah. Ketika tiang bambu dilepas, beton bangunan rumah justru ambruk dan menimpa korban. Jadi rumah tersebut lagi direnovasi dan dibuatkan dicor depannya itu kan ya. Jadi dia ambruk, terus tertimpa korban. Ambruknya itu mungkin karena kurang fondasinya kurang bagus, terus penyangga atasnya juga nggak ada. Proses evakuasi terkendala banyaknya puing bangunan dan berlangsung selama 20 menit. Usai dievakuasi, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia akibat luka parah pada tulang leher. Ya pemirsa, kebakaran melanda permukiman warga di Taman Sari, Jakarta Barat akibat korsleting listrik. Ya, proses pemadaman sempat mengalami kendala karena sumber air yang jauh. Kobaran api membumbung tinggi dari sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Taman Sari, Jakarta Barat. Hembusan angin kencang serta banyaknya material kayu yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat merambat dari salah satu rumah warga ke rumah warga lainnya. Proses pemadaman mengalami kendala karena sumber air yang jauh sehingga warga melakukan pemadaman secara manual dengan air seadanya. Petugas pemadam kebakaran dan warga berjibaku melakukan pemadaman agar kobaran api tidak semakin meluas. Menurut warga, kebakaran ini diduga akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah warga yang merambat ke belasan rumah warga lainnya di 3 RT yakni RT 7, RT 8, dan RT 9. Ada kebakaran, pikir nggak sebesar ini, tahu-tahu langsung besar dan ada ledakan juga mungkin karena warga panik jadi ditinggalin rumah ya. Berapa kali ledakan, Bu? Lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali. Tadi. Lebih dari 3 kali. Kayaknya sih dari itu sih dari apa gas. Dari gas. Gas yang di rumah warga yang belum sempat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sepuluh unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat berisi 50 personil dikerahkan ke lokasi. Kini kasus kebakaran dalam penyidikan unit reskrim Polsek Taman Sari.
Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 400 rumah warga hangus terbakar di Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari. Iya, hingga Senin pagi pemirsa, proses pendinginan di sejumlah titik api masih dilakukan. Warga bersama petugas penanganan sarana dan prasarana Kelurahan Tangki berjibaku membersihkan puing-puing sisa kebakaran yang terjadi di Jalan Gang Langgar 1, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Kebakaran ini menghanguskan 400 rumah warga, sementara 320 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal mereka. 6 warga terluka akibat kebakaran ini, sementara ratusan korban masih mengungsi di posko darurat. Dan pemirsa, untuk informasi terkini, kita sudah bergabung bersama rekan kami Hadisti Arifa di Taman Sari, Jakarta Barat. Ya, Hadisti, bagaimana suasana terkini di Taman Sari pasca kebakaran? Iya, baik Pram, Sabrina dan juga pemirsa, terkait pasca kebakaran yang terjadi di Jalan Gang Langgar 1 RT 4 RW 6 Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Proses pemadaman dan juga pendinginan ini sudah selesai dilakukan pada Senin pagi tadi. Dan untuk saat ini situasinya ini terlihat di layar televisi Anda bagaimana proses dari PPSU bersama warga yang berjibaku ini membersihkan ataupun terlihat ini tengah membereskan sisa-sisa dari puing-puing sisa dari kebakaran yang terjadi pada Minggu pagi kemarin. Dan kalau dari pantauan kami untuk situasi proses bersih-bersih puing-puing ini sudah dilakukan sejak dari tadi pagi, dan hingga siang hari ini terlihat juga untuk lokasi kebakaran ini juga sudah didatangi oleh pihak BPBD. Kemudian juga selain itu juga tengah dipasang tenda darurat untuk tentunya menampung warga terdampak. Sedikitnya ada sekitar 400 rumah dengan total 1.296 jiwa yang terdampak dari kebakaran ini, di mana mereka terpaksa harus kehilangan tempat tinggal mereka. Dan hingga siang hari ini juga terlihat bagaimana warga ini memadati lokasi kebakaran untuk memastikan kondisi rumah mereka. Namun dari yang kami lihat pun ini terlihat bagaimana kondisi rumah hangus terbakar rata dengan tanah. Untuk lahan yang terbakar ini bahkan mencapai 10.000 meter persegi. Dan kemudian juga kalau proses pemadaman sendiri memang ini kemarin disebutkan cukup melalui proses yang panjang dan lama, karena melihat bagaimana untuk pemukiman ini padat dan juga banyak material yang dinilai masih berpotensi untuk terbakar, sehingga hari ini pun warga dihimbau untuk tidak memasuki lokasi kebakaran ini jauh lebih ke dalam, karena tentunya meskipun kobaran api ini sudah berhasil dipadamkan, namun masih dihimbau kepada warga untuk berhati-hati karena bara kecil ini masih memiliki potensi untuk kembali menyala. Begitupun juga tadi dari laporan warga, bahkan tadi malam kebakaran pun masih sempat terjadi akibat adanya bara kecil yang masih sempat kembali menyala. Dan kalau untuk tenda pengungsian, memang warga ini dikerahkan ke sejumlah tempat pengungsian seperti di kantor kelurahan, dan kemudian juga di belakang saya ini terlihat sudah dipasangkan juga beberapa tenda darurat dan juga posko-posko untuk pengaduan warga terdampak, di mana hingga saat ini juga sejumlah bantuan terus disalurkan, baik itu kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, dan juga kebutuhan bagi anak-anak. Pram, Sabrina. Ya, Hadisti, selain tenda pengungsian di sekitar lokasi kebakaran, kemana warga ini diungsikan sementara? Terakhir ya. Ya, Sabrina, terkait tempat pengungsian, memang warga ini dikerahkan untuk mereka dapat mengungsi sementara di kantor kelurahan, kemudian juga disediakan tenda di sekitar lokasi kebakaran, begitupun juga ada posko-posko di sini dan juga posko-posko darurat seperti itu dapur umum, kemudian juga tentunya toilet umum yang dapat digunakan oleh warga terdampak. Nah, karena memang selain di sini, tadi beberapa warga juga mengatakan di antara mereka ini juga memilih untuk mengungsi ke rumah keluarga atau kerabat terdekat mereka. Dan kita akan lihat bersama, Pram dan Sabrina, untuk situasi di posko yang memang sudah didirikan oleh posko lapangan penanganan
ulang bencana ini terlihat tengah melakukan persiapan. Seperti ini terlihat adanya untuk pos kesehatan yang memang tengah dipersiapkan saat ini. Tentunya ini nantinya untuk digunakan warga melaporkan bagaimana kondisi kesehatan mereka, karena untuk kejadian ini memang tidak memakan korban jiwa, namun untuk korban luka-luka ini masih terus didata. Bahkan tadi pagi pun kami masih melihat bagaimana masih terus ada korban luka-luka ataupun korban yang memang sempat terganggu kesehatannya akibat dari kebakaran yang terjadi pada Minggu pagi kemarin ini. Dan seperti inilah Pram, Sabrina dan juga pemirsa situasinya. Bahkan di belakang saya ini juga ada posko yang memang ini tengah didirikan seperti dapur umum, yang mana di sini adalah tempat di mana nantinya akan digunakan warga untuk mereka memperoleh makanan dan juga minuman untuk kebutuhan sehari-hari mereka di waktu sementara pasca kejadian kebakaran ini. Pram, Sabrina dan juga pemirsa, di sini merupakan posko atau dapur umum yang bisa digunakan warga. Bagaimana di sini terlihat sudah ada sejumlah makanan yang sudah disediakan, dan warga pun saat ini terlihat antre mengambil makanan karena memang untuk bantuan ini terlihat mulai masif dilakukan sejak dari pagi hari ini. Nah, kalau saat ini untuk bantuan ini memang baru terlihat dari BPBD, kemudian juga ini dari Basnas. Sementara demikian, Pram, Sabrina. Baik, Hadisti Arifah melaporkan langsung dari kebakaran di Taman Sari, Jakarta Barat. Kami masih menanti informasi terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, Ayu Studi akan segera kembali pemirsa. 4 kurir narkoba antar provinsi ditangkap BNN dengan modus truk towing mengangkut sebuah minibus. Ya, selain pelaku pemirsa, petugas juga berhasil mengamankan 8 kg sabu yang disembunyikan di dalam minibus. Upaya licik sindikat narkoba lintas provinsi kembali digagalkan petugas. Guna mengecoh petugas, para pelaku menyembunyikan sabu di dalam sebuah mobil minibus Avanza hitam yang diangkut menggunakan truk towing. Dalam penggeledahan, petugas menemukan 8 paket besar sabu atau setara dengan 8 kg yang dibungkus dalam plastik makanan olahan. Rencananya, sabu yang dibawa dari Sumatera Selatan ini akan diedarkan ke berbagai wilayah di Sumatera Barat. Nah, setelah kita melakukan pendalaman, kemudian menganalisa, kita turunkan tim Osnal, ternyata benar dengan modus mobil tersebut, mobil mini, mobil Toyota, kemudian modusnya mobil ini di towing dari tol di Sumatera Selatan, kemudian kita hentikan di daerah Bandar Buat. Setelah kita geledah, ternyata betul yang bersangkutan membawa narkotika jenis sabu, jumlahnya cukup banyak ini, sekitar 8 paket, lebih kurang 8 kilo lah, dengan 3 orang tersangka. Kini para tersangka langsung digelandang ke kantor BNNP Sumbar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mereka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Unit Resmob Satuan Reserse Kriminal Polres Jeneponto menggerebek 2 arena judi sabung ayam. Polisi melepaskan tembakan ke udara hingga para pelaku kocar-kacir melarikan diri. Tim Pegasus Unit Resmob Satreskrim Polres Jeneponto menggerebek arena judi sabung ayam di 2 lokasi di Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Penggerebekan berawal dari laporan masyarakat yang resah atas aktivitas sabung ayam di wilayah tersebut. Sesampainya di lokasi, polisi melepaskan tembakan ke udara, membuat para pelaku kabur membawa ayam aduan mereka. Polisi membakar dan membongkar sebuah bangunan kayu menyerupai rumah tenda darurat yang diduga kuat disiapkan sebagai arena judi sabung ayam. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 buah ring, 2 buah karpet yang digunakan sebagai alas ring di sekitar lokasi.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa, usai 2 bulan kematian suaminya, Meta Ayu Puspitantri, istri diplomat Kemenlu Arya Daru akhirnya muncul ke publik. Ya, sang istri bahkan pemirsa mengaku mendapat kiriman misterius serta makam Arya Daru diacak-acak orang tak dikenal. Hingga saat ini, penyebab kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Keluarga menemukan berbagai kejanggalan dalam kematian ADP. Tidak hanya itu, Meta Ayu Puspitantri, istri ADP, mengaku mendapat kiriman styrofoam yang belum diketahui maksud dan pengirimnya. Awalnya Meta berpikiran kiriman tersebut ditujukan kepada anaknya untuk hiburan. Meta juga mengaku bahwa makam almarhum suaminya diplomat Arya Daru Pangayunan juga sempat diacak-acak oleh orang tak dikenal. Itu kan hasil amplop, tapi Mbak masih terganggu apa enggak sih? Begitu? Apa mengganjal ya? Mengganjal. Mengganjal ya, karena biasanya kalau saya sebagai ibu yang berkutat di toko alat tulis anak-anak, itu bentuk seperti itu tidak umum. Oke. Iya, bentuk gabus seperti itu. Biasanya kalau yang kita beli langsung ada di toko alat tulis yang biasa saya datangi, itu biasanya hanya bulat-bulat saja. Gitu. Saya pikir saat menerima pertama itu, kiriman itu dari temennya anak saya yang bertujuan untuk menghibur anak saya. Tapi ternyata bukan gitu. Jadi masih bertanya-tanya siapa yang mengirimkan. Oh, jadi sampai saat ini pun belum ada yang. Oke. Nah kalau terkait itu Mbak, yang makam katanya sempat di apa ya? Mungkin diacak-acak atau diganti bunga atau apa, itu memang pernah ada. Pernah ada. Dan sampai sekarang nggak ada tahu juga siapa yang. Nggak tahu. Keluarga ADP meminta penyelidikan kematian ADP dilanjutkan dan diambil alih Mabes Polri. Perjuangan ini didampingi 2 penasihat hukum, yaitu Nikolai Aprilindo dan Dwi Librianto. Permintaan penyelidikan ulang tersebut karena keluarga menemukan berbagai kejanggalan dalam kematian ADP. Selain itu akan ada petunjuk-petunjuk baru yang nantinya akan disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya guna melanjutkan penyelidikan. Ya, pemirsa, keluarga mencurigai ada kejanggalan dalam kematian Arya Daru. Sang istri juga menceritakan soal aplikasi WhatsApp Arya Daru yang tiba-tiba centang 2 setelah ponselnya dinyatakan hilang. Selain itu, akun Instagram Arya pernah tiba-tiba aktif, padahal sebelumnya tidak bisa diakses. Sekitar jam 10 pagi, iya. Tapi Mbak pernah tanyakan ke polisi, kok ini hidup loh gitu, pernah? Pernah. Oh, pernah? Pernah. Apa jawaban pihak polisi? Kalau menurut polisi itu sedang diperiksa oleh penyidik, komputernya yang ada di kantor yang masih connect dengan WhatsApp-nya. Oke, itu Mbak nanya itu centang 2 terus diperiksa, terus polisi meriksa laptop itu, Mbak nanyanya, oh ini kok centang 2 itu di hari yang sama itu apa udah selisih hari? Sudah selisih hari saat Zoom bersama keluarga. Iya. Saat sehari sebelum press release itu ya. Iya. Oh. Nah kalau yang soal apa selain WA centang 2, kalau nggak salah ada medsos juga, Instagram nggak salah? Iya benar itu. Iya, saya pernah coba masuk ke Instagramnya, itu tidak bisa. Karena sudah ada keterangan sudah tiada gitu. Yang intinya seperti itu. IG-nya canggih banget tahu. Itu. Nah, saya juga bingung gitu. Apakah itu berdasarkan laporan atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Setelah itu saya tidak pernah mencoba masuk lagi. Kemudian ada yang saya lupa menyampaikan ke saya siapa itu, kok IG-nya aktif. Kemudian saya coba masuk lagi, saya coba lagi, itu masih nggak bisa masuk lagi. Kemudian saya kembali ke Instagram saya, IG-nya memang aktif. Gitu. Nah, itu setelah berapa hari berselang dari? Sudah lama ya. Udah lama. Sudah lama, Agustus. Oke, berarti kejadian Juli ya. Juli. Nah kalau yang itu, Mbak benar memang ketika malam sebelum paginya ditemukan, Mbak itu sempat nelpon polsek. Betul. Betul. Betul.
Sudah berapa kali ya? Banyak. Ya, polisi terus selidiki kematian bocah perempuan 8 tahun yang jasadnya ditemukan di kos-kosan di kawasan Pejagalan Penjaringan Minggu lalu. Ya, polisi pun memeriksa 7 orang saksi termasuk ibu dan juga ayah dari korban. Penyebab pasti kematian bocah perempuan 8 tahun di kawasan Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara masih misteri. Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara belum tetapkan tersangka, namun telah periksa 7 saksi, termasuk ayah dan ibu korban yang sudah 4 bulan berpisah beserta para tetangga. Polisi juga periksa kejiwaan orang tua korban. Ada beberapa saksi yang kita periksa ya, ada 7 orang yang sudah kita periksa, itu termasuk ibu korban, kemudian ayahnya juga, kemudian beberapa tetangga korban yang ada di situ. Sebelumnya, tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati menemukan adanya tanda kekerasan pada jenazah korban. Berupa luka akibat kekerasan benda tumpul di kepala dan kaki. Namun penyebab pasti kematian korban masih diselidiki melalui uji laboratorium forensik. Sebelumnya, warga temukan jasad korban di kamar kos-kosan dalam posisi telentang di bawah tempat tidur dan tidak mengenakan pakaian. Polisi yang menggelar olah TKP menemukan barang bukti buku tabungan, pakaian, sandal, dan botol minum. Menurut warga, korban tinggal bersama ibunya. Namun saat penemuan jasad korban, ibu korban tidak berada di lokasi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews, melaporkan. Jasad seorang pria juga ditemukan warga sudah membusuk di sebuah kontrakan di Ciamis, Jawa Barat. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Warga Kertasari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan sesosok jasad pria yang sudah membusuk di sebuah kontrakan. Pria ini sudah mengontrak di daerah Kertasari, Ciamis selama lebih dari 2 tahun. Kematian korban diketahui setelah tetangga korban curiga dengan bau tak sedap di sekitar kontrakan. Tetangga korban pun langsung mengetuk pintu kontrakan, namun tak ada jawaban dari dalam kamar. Bu, ini Pak Irwan nggak kelihatan dari kemarin gitu kan, tapi kamarnya nggak digembok, motornya juga ada. Ya udahlah katanya dilihat, gitu. Lihatlah si ibu bawa kali ini kan nggak tuh, steger. Dia naik, pas kelihatan ada setengah badannya, matanya dibongkar lagi jendela, baru ketahuan gitu. Setelah mendapat laporan penemuan jasad, tim Inafis Satreskrim Polresta Ciamis langsung menggelar olah TKP. Kami belum bisa memastikan karena memang kondisi di kamar itu kondisi gelap, sehingga hari ini kita bawa ke RSUD Ciamis untuk dilihat fisik luarnya. Sementara itu, jasad korban dievakuasi ke RSUD Ciamis untuk diperiksa. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi untuk menyelidiki penyebab kematian korban. Dari Ciamis, Jawa Barat, Aceh Muslim, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, warga digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di lahan kosong yang akan dijadikan perumahan di Kabupaten Tangerang, Banten. Tidak hanya kerangka manusia, pemirsa, ditemukan juga kain kafan di lokasi. Warga desa Sindang Pandon, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di lahan kosong. Pada saat ditemukan, kerangka manusia berserakan beserta kain kafan yang sudah lusuh. Menurut warga, kerangka manusia ini pertama kali ditemukan oleh anak-anak yang sedang bermain. Mereka pun kemudian melaporkan ke warga sekitar. Anak-anak mentang layangan, terus katanya banyak kain kafan sama tulang, pada berantakan katanya. Terus sama anak-anak dimasukin ke TikTok. Bu, itu kira-kira jenazah siapa, Bu? Nggak tahu saya juga. Emang ini jenazah udah lama? Lama, ini makam udah lama. Emang di sini tempat pemakaman atau gimana, Bu? Iya, makam keluarga. Oh, makam keluarga. Tahu keluarganya siapa? Nggak tahu keluarga saya dari sono. Udah dari lama berarti, Bu, ini? Udah lama. Ternyata benar saja, kerangka yang ditemukan di lahan kosong yang dijadikan perumahan ini dulunya adalah pemakaman. Bahkan sebelum dilakukan proses penggalian untuk dijadikan perumahan, 30 makam sudah dipindahkan ke tempat pemakaman yang baru.
Dulu pernah disebutnya makam jengkol, cuma saya batasnya kan nggak tahu, cuman pernah saya pindahkan semua karena ahli warisnya memang menjual tanah tersebut, dianggap bahwa itu tuh bukan tanah wakaf gitu ya. Akhirnya kita pindahkan, kita dari 15 katanya coba diingat-ingat lagi, saya yang punya saran, jangan sampai lu salah sampai ke 19, kemudian coba lu ingat-ingat lagi sampai ke 20 sekian, kalau nggak salah sampai ke 30 sekian, ini udah bener nih, udah pasti ya. Nah akhirnya kita pindahkan, tapi ke arah sini memang kita nggak tahu ke lapangan karena kan nggak beda seperti sana aja noh, jadi nggak kelihatan. Pihak desa Sindang Panon akhirnya memindahkan kerangka manusia ini untuk kembali dimakamkan di tempat pemakaman umum Kendal Bubuhan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi pagi ini dengan tinggi kolom abu mencapai 1.500 meter disertai dentuman. Warga yang terdampak hujan abu gunung diimbau selalu menggunakan masker untuk menghindari bahaya abu vulkanik. Jam 5 lewat berapa tuh? Sebut, selamatkan diri. Ya hingga kini Gunung Lewotobi masih berada di level 4 atau awas. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dan wisatawan diminta tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 6 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Hingga kini aktivitas Gunung Lewotobi masih dalam kondisi fluktuatif. Warga di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki juga diminta mewaspadai potensi banjir lahar hujan terutama di daerah Dulipali, Padang Pasir, Nopo, Nurabelen hingga Nawakote. Tidak, saya bikin apa? Jam 5 lewat berapa tuh? Ya pemirsa, dampak Lewotobi erupsi, 4 bandara di Pulau Flores NTT ditutup. Ya, puluhan penumpang kebingungan pemirsa akibat jadwal penerbangan mereka jadi tertunda. Sejumlah penumpang pesawat di bandara di NTT terlihat bingung. Mereka baru saja mendapatkan kabar bahwa Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur Minggu pagi kembali erupsi. Kolom abu setinggi 1.200 meter mengakibatkan abu vulkanik menutupi area penerbangan pesawat komersil. Alhasil, 4 penerbangan di Bandara Franseda Maumere ditutup. Pihak otoritas Bandara Franseda mengumumkan bahwa penutupan berlangsung hingga Senin 29 September 2025. Penerbangan yang ditutup yaitu rute Maumere-Kupang, Kupang-Maumere. Selain Bandara Franseda, bandara yang ditutup diantaranya ada Bandara NDH Hasan Arubusman, Bandara Larantuka, Bandara Gewayantana Larantuka, dan Bandara Lewo-Lebal Wupito. Hingga saat ini, erupsi Gunung Lewotobi laki-laki masih saja terjadi. Warga diminta waspada. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Beredar di media sosial surat perjanjian kerjasama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan penerima manfaat program makan bergizi gratis di Bintan, Kepulauan Riau. Ya, isi surat tersebut meminta sekolah merahasiakan jika terjadi keracunan. Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kecamatan Seri, Kuala Lobam, Bintan menuai sorotan. Beredar surat perjanjian kerjasama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan penerima manfaat program makan bergizi gratis. Surat tersebut memuat 7 poin kesepakatan, termasuk kewajiban penerima manfaat mengganti atau membayar kerusakan tempat makan senilai Rp80.000 per unit. Poin lain yang juga menuai sorotan adalah klausul penerima manfaat yang diminta menjaga kerahasiaan jika terjadi kejadian luar biasa seperti keracunan atau kondisi yang dapat mengganggu kelancaran program. Kepala Sekolah Dasar Negeri 06 Seri Kuala Lobam Huma Mukti membenarkan adanya surat perjanjian kerjasama tersebut. Ia mengaku bingung karena tidak ada sosialisasi lebih lanjut. Benar, memang kemarin MOU kami seperti itu. Ya, titiknya itu ya disuruh menghubungi dulu. Kalau ada apa-apa ya jalur biasa juga DPG. Itu yang
poinnya seperti itu ya. Tapi kayak di sini kami bingung, apa namanya itu, selama ini nggak ada sosialisasi, maksudnya itu penjelasan. Kalau yang seperti itu, bagaimana penanganannya? Apakah SPPG itu orang kesehatan? Nah tidak, nanti malah telepon nunggu lama waktunya. Ini padahal ini anak dah kejang-kejang umpama gitu ya. Sementara itu, tim iNews sudah menghubungi pihak SPPG Seri Kuala Lobam, namun hingga kini belum memberikan keterangan terkait surat perjanjian yang viral tersebut. Dari Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Zuprianto, iNews melaporkan. Biro Pers dan Informasi atau BPMI Sekretariat Presiden mencabut ID liputan milik jurnalis TV diduga akibat menyanyikan soal kasus MBG ke Presiden. Ya, pemirsa, sejumlah organisasi pers pun mengecam tindakan ini karena dianggap mencabut hak kebebasan pers. Soal makan bergizi gratis ada instruksi khusus nggak, Pak? Ya, jadi begini. Masalah MBG belum usai. Biro Pers dan Informasi atau BPMI Sekretariat Presiden malah mencabut kartu peliputan milik jurnalis CNN Indonesia TV Diana Valencia. Sebabnya Diana Valencia melontarkan pertanyaan mengenai permasalahan MBG ke Presiden Prabowo Subianto yang baru saja menyelesaikan lawatannya di sejumlah negara pada Sabtu lalu. Sejumlah organisasi pers seperti Dewan Pers, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, dan juga Aliansi Jurnalis Independen atau AJI menyayangkan tindakan penarikan kartu ID wartawan istana itu. Untuk itu kami mendesak kepada Biro Pers dan Media Informasi Istana untuk memberikan klarifikasi, penjelasan atas penarikan kartu identitas Saudari Diana. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi menanggapi pencabutan kartu peliputan jurnalis yang bertugas di lingkungan Istana Kepresidenan. Ia mengatakan akan mencari jalan keluar terbaik. Ya, kita cari jalan keluar terbaik lah. Jadi besok akan kepada Biro Pers untuk coba dikomunikasikan lah, cari jalan keluar terbaik. Sebelumnya pencabutan ID liputan oleh pihak istana dilakukan setelah Diana bertanya ke Prabowo soal penanganan MBG dalam sebuah wawancara. Pemimpin redaksi CNN Indonesia juga telah melayangkan surat resmi ke istana untuk meminta penjelasan. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke rumah kediamannya Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Ya, para menteri dikumpulkan berkaitan dengan program makan bergizi gratis yang tengah menjadi sorotan lantaran banyak kasus keracunan. Tapi emang Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke rumah Kertanegara, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Pemanggilan dilakukan untuk memantau perkembangan sejumlah program unggulan, mulai dari swasembada pangan, Koperasi Merah Putih, hingga evaluasi penanganan kasus keracunan makan bergizi gratis. Salah satu yang dilaporkan dari hasil rapat perbaikan program itu adalah terkait tata kelola MBG. Prabowo juga disebut memberikan petunjuk detail untuk perbaikan program tersebut dan menegaskan bahwa keselamatan anak-anak menjadi prioritas utama. Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut beberapa sampel dari MBG juga sudah selesai diteliti dan penyebab banyaknya siswa yang keracunan karena adanya bakteri. Ya, jadi terus terang berkenaan dengan masalah MBG, sejak kemarin beliau mendarat di Halim, memanggil beberapa menteri khusus untuk berkenaan dengan masalah MBG. Kemudian juga tunjuk terhadap perbaikannya, sehingga hari ini dipimpin oleh Menko Pangan, kita mengadakan rapat di Kementerian Kesehatan untuk tadi bahwa yang paling utama adalah keselamatan anak-anak kita gitu. Hasil rapat kita tadi siang berkenaan dengan rencana perbaikan ke depan terhadap tata kelola, dan di situ juga
terus terang Bapak Presiden dari kemarin memang memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat detail, bahkan sangat teknis. Misalnya berkenaan dengan masalah kedisiplinan, prosedur, terutama masalah kebersihan yang itu kaitannya dengan masalah air itu. Beliau sangat concern karena dari beberapa sampel yang sudah selesai itu salah satu penyebab utamanya adalah bakteri. Nah, patut diduga salah satunya adalah kedisiplinan kita di dalam melakukan proses memasak di setiap dapur-dapur tersebut. Tepatnya kita mungkin kalau bicara target ya, hitungan minggu harus sudah selesai semuanya untuk memastikan bahwa ya, pemerintah menutup sementara dapur penyedia makanan bergizi gratis bermasalah dan sebabkan keracunan pelajar. Investigasi juga akan dilakukan pemirsa untuk mencari penyebab keracunan makanan. Pemerintah akhirnya mengambil langkah tegas untuk menghentikan kasus keracunan pelajar akibat makanan bergizi gratis. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan memperbaiki tata kelola di bidang gizi nasional, salah satunya menutup dapur MBG yang bermasalah serta melakukan evaluasi. Pertama, SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Jadi yang pertama tutup sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Salah satu evaluasi yang utama adalah mengenai kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak tidak hanya di tempat yang terjadi, tapi di seluruh SPPG. Desakan untuk menghentikan sementara atau moratorium program MBG sudah disuarakan masyarakat dan berbagai lembaga sivil. Moratorium dilakukan agar pemerintah bisa melakukan evaluasi total. Kami sangat mendorong kepada pemerintah agar mengevaluasi total terhadap program ini, bahkan kalau diperlukan adalah melakukan moratorium atau penghentian sementara untuk kemudian mengevaluasi terhadap keseluruhan apa yang dilaksanakan itu, terutama dari perspektif dapur, karena semua itu berasal dari dapur yang tidak higienis dan tidak tersertifikasi. Sejak diluncurkan 1 Januari hingga 14 September 2025, Jaringan Pemantau Indonesia mencatat sudah 6.452 siswa di 17 provinsi menjadi korban keracunan akibat MBG. Untuk itu perlu dilakukan langkah cepat demi menanggulangi masalah ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Aku. Pemerintah mewajibkan sertifikasi layak hygiene dan sanitasi atau SLHS untuk seluruh satuan penyedia program gizi atau SPPG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku belum mendapat data resmi berapa banyak laporan SPPG yang belum mengantongi SLHS. Pihaknya membantu mempercepat penerbitan SLHS seluruh SPPG setidaknya dalam 1 bulan ke depan. SLHS dibutuhkan dalam memenuhi standar usaha pengolahan pangan yang telah memenuhi standar keamanan dan kebersihan yang ditetapkan sehingga pangan yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Kementerian Kesehatan akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk mengawasi proses pemilihan bahan makanan serta proses masak di dapur MBG. Datanya saya belum dapat secara lengkap ya, tetapi memang sertifikat hygiene dan layak sanitasi ini kita akan percepat agar supaya semua SPPG yang ada itu memenuhi standar dari kebersihannya, standar dari orang-orangnya gitu ya, standar juga dari prosesnya supaya baik. Dan diharapkan dalam 1 bulan selesai semuanya. Ini bakal menjaminkan? Kenapa? Belum cukup. Memang harus ada juga prosesnya benar-benar dijaga. Dan kita tadi sudah bersama-sama dengan BGN akan mengontrol proses dari persiapan makanannya, mulai dari pemilihan bahannya, kemudian juga pengolahan makanannya, kemudian penyajiannya seperti apa.
itu semua sudah kita sepakati lah bahwa nanti akan kita bantu bersama-sama agar tidak terjadi lagi seperti ini. Sementara pemirsa, Kementerian Dalam Negeri akan menggelar rapat secara virtual dengan seluruh kepala daerah pada hari ini. Ya, hal itu untuk menindaklanjuti sekaligus merumuskan langkah pencegahan terjadinya keracunan makan bergizi gratis. Besok kami dari Kemendagri akan isi meeting dengan seluruh kepala daerah, kemudian Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, serta Sekda. Nanti juga akan dihadiri langsung oleh Bapak Menkes yang akan memberikan alat teknis kepada Kepala Dinas Kesehatan, juga ada dari BGN, wakil yaitu Bu Nani Esdayang insya Allah akan hadir, juga Wamen Dikdasmen, karena nanti ada Kepala Dinas Pendidikan yang hadir. Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdayang menangis saat berbicara korban keracunan makan bergizi gratis yang meluas. Ya, dirinya juga meminta maaf dan berjanji kasus serupa tidak akan terjadi lagi. Saya yang terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN, atas nama seluruh SPPG di Indonesia. Saya mohon maaf. Saya seorang ibu. Melihat gambar-gambar di video, sedih hati saya. Mengapa? Kalau anak saya panas saja, saya sudah stres bukan main. Apalagi nilai melihat anak-anak sampai digotong ke puskesmas, ke posko. Padahal niat kami, nawaitu presiden, adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya, agar mereka menjadi generasi emas. Saya yang sebelumnya di BP Taskin, atau saya yang sebelumnya berada di yayasan sosial, saya setiap hari nafas saya, parfum saya adalah anak-anak yang tidak mampu. Mereka sering sekolah hanya dengan berlaukkan garam saja. Kami punya maksud agar anak-anak Indonesia mempunyai keadilan dalam pemenuhan gizi. Tapi tidak kami duga, ternyata saat ini luar biasa masalah yang terjadi. Itu sebabnya saya tidak pernah akan mau menyebut angka atau apapun yang terjadi, karena ini bukan masalah angka. Tetapi satu nyawa pun, satu anak pun sakit, itu adalah menjadi tanggung jawab kami, adalah kesalahan kami sebagai pelaksana untuk harus memperbaikinya secara total. Jadi sekali lagi, pada anak-anak saya yang tercinta di seluruh Indonesia, dan juga para orang tua, saya mohon maaf atas nama BGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tidak akan terjadi lagi. Kami juga mohon dukungan kepada semua pihak. Untuk berikutnya saya mohon kepada masyarakat ikut mengawasi jalannya dapur MBG. Membuat 24 jam. Silahkan mengadukan apa yang terjadi dengan dapur-dapur di tempat itu. Ya, pemirsa, melihat buah hatinya keracunan usai mengkonsumsi makan bergizi gratis, para orang tua pelajar korban keracunan massal MBG di Cipongkor, Bandung Barat masih trauma. Ya, mereka pun kini berharap program makan bergizi gratis diperbaiki dan dikaji ulang. Sejumlah siswa yang alami keracunan makan bergizi gratis masih dirawat di posko darurat Aula Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Para pasien yang berjumlah lebih dari 1.117 orang alami pusing hingga mual setelah konsumsi makan bergizi gratis di sekolah. Hal ini membuat orang tua para korban alami trauma.
Mereka minta program makan bergizi gratis dihentikan dan dikaji ulang agar tidak ada lagi jatuh korban. Ya kalau nggak harusnya kalau mau masaknya di sekolah aja, jangan itu kan kadang-kadang masaknya dari kemarin, pas kesininya kan makannya gimana? Udah siang ya Pak ya? Siang masih. Kalau memang masaknya di sini mah ada kantin, kalau misalnya kantin nggak apa-apa, enak kan dekat langsung kelihatan kontrol gitu. Ya, tadi kan itu maksudnya baik ya Pak ya, buat yang anak kalau misalnya kan belum makan di rumah bisa makan di sekolah. Maksudnya kan kalau misalnya kan ada anak yatim nggak makan di rumah bisa makan di sekolah. Tapi kalau udah kayak gini ya banyak yang korban yang keracunan gitu. Ya mendingan lah bisa stop aja gitu kalau bisa mah. Hingga Sabtu, jumlah pasien korban keracunan yang dirawat di posko darurat berangsur menurun. Mayoritas pasien dipulangkan untuk jalani rawat jalan. Meski demikian, peristiwa keracunan ini masih jadi kekhawatiran para orang tua murid. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Badan Gizi Nasional membuka saluran layanan pengaduan untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ya, warga dapat menghubungi 2 nomor resmi dari layanan aduan tersebut. Ya pemirsa, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN menjelaskan hotline beroperasi dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 9 hingga 22 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pemirsa, berikut kontak hotline MBG BGN. Maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis di berbagai daerah mendapat respon dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ya, bahkan IDAI mengirimkan surat terbuka untuk BGN yang berisi 5 poin. Lima poin penting isi surat terbuka Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk Badan Gizi Nasional sebagai berikut. 1. Keselamatan anak dan kelompok rentan. Kemudian keamanan pangan. Selanjutnya kualitas dan keseimbangan menu. Selanjutnya pengawasan. Dan yang terakhir mitigasi dan layanan aduan. Per 10 partai Persatuan Pembangunan di Ancol, Jakarta Utara diwarnai kericuhan. 2 kelompok kader yang mendukung perubahan dan kelompok yang mendukung berkelanjutan terlibat adu jotos. Pembukaan muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan P3 di Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu sore berlangsung ricuh. Momen itu terjadi ketika muktamar resmi dibuka oleh pelaksana tugas Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Sejumlah kader P3 saling adu teriakan tentang perubahan dan lanjutkan kepemimpinan. Kericuhan terjadi lagi ketika PLT Ketua Umum Muhammad Mardiono tengah melangsungkan sesi wawancara dengan media. Sejumlah kader di belakang barisan media tiba-tiba berteriak perubahan. Sontak kader yang bersama Mardiono meminta agar mereka tidak berisik, namun hal ini membuat suasana semakin memanas. Sejumlah kader akhirnya terlibat perkelahian.
Sementara itu Muhammad Mardiono kembali menjabat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan usai terpilih secara aklamasi. Meski sempat diwarnai upaya penghambatan dari kelompok yang berseberangan, namun pimpinan sidang tetap melanjutkan proses pemilihan sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan rumah tangga partai. Landasan muktamar ini landasannya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Proses muktamar ini adalah panjang ya, melalui pembentukan OC, kemudian pembentukan SC dan seterusnya. Sehingga muktamar ini kita selenggarakan secara konstitusional. Namun demikian memang ada pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu yang secara ilegal itu kemudian menimbulkan juga sebuah keriuhan. Oleh karena itu pimpinan sidang dan ketua OC langsung mengambil langkah-langkah cepat dan itu dibenarkan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Mardiono juga menambahkan, meski sempat diwarnai keributan, namun 30 DPW telah sepakat. Menurutnya hasil muktamar telah sah secara aturan internal partai. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. PT Jasa Marga menutup 3 gerbang tol dalam kota tadi malam, yakni Gate Semanggi 1, Semanggi 2, dan Gate Selipi. Ya, lalu bagaimana dengan arus lalu lintas pada siang hari ini? Kita bergabung dengan Jessica Winoto di gerbang tol Semanggi 1. Ya, Jessica, apakah masih ada penutupan pada pagi tadi di gerbang tol Semanggi 1? Ya, selamat siang Sabrina, Pram, dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini arus lalu lintas di area gerbang tol Semanggi 1 saat ini memang sudah kembali normal, atau pemirsa dapat lihat, Pram, Sabrina, dan juga pemirsa dapat lihat bahwa di belakang saya ini kondisi arus lalu lintas di sini sudah ramai lancar, khususnya untuk memasuki antrian kendaraan yang akan memasuki tol dalam kota ini melalui gerbang tol Semanggi 1 ini. Walaupun saat ini memang sedang adanya antrian yang cukup panjang, tetapi dari tadi kami memantau bahwa untuk antrian ini cepat sekali untuk terurai kembali, karena kami melihat bahwa memang ada satu petugas tol yang bertugas untuk membantu para pengendara atau para pengantri